Kenapa sih kok takut banget ada tes gitu? Apa Anda takut nggak lulus? Kalau Anda katakan bahwa Anda punya kompetensi tinggi, buktikan dong. Gitu. Dilansir dari jawabpos.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Arya Wibisana mengatakan, rekrutmen guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita sebut P3K adalah bentuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Jadi, kalau kita ingin perbaiki kualitas pendidikan Indonesia, kita perbaiki gurunya. Jelas dia dalam siaran YouTube pendidikan Fox Point, Senin 18 Januari 2021. Sebab menurutnya, apabila hanya mengandalkan guru PNS saja, peningkatan kualitas di Indonesia tidak akan bertambah. Karena itu, dengan adanya guru status P3K, diyakini bahwa produktivitas guru akan bertambah. Apalagi dengan P3K, sekolah dapat secara tepat dan cepat untuk mendapatkan kompetensi guru yang dibutuhkan. Alasan itulah yang juga menjadi salah satu dasar perekrutan P3K. Di semua negara di Indonesia, kalau hanya mengandalkan PNS saja, itu produktivitasnya cukup cepat untuk bisa meningkat. Jadi, banyak di hampir semua negara maju untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kepada publik itu diberikan kepada P3K, tutur dia. Ia juga menegaskan, P3K ini merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN, sama seperti PNS. Jadi, hak yang akan diterima tetap akan sama. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. P3K ini adalah suatu profesi yang martabat. Dia berbeda dengan honorer. Jadi semua ini adalah ASN. Karena banyak yang bilang P3K itu honorer. Bukan, itu adalah ASN. Mereka dapat NIP atau nomor identitas pegawai negeri sipil juga, dan dapat diberhentikan. Dia harus mengikuti prosedur ASN. Tambah Bima. Mari kita simak cuplikan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Arya Wibisana dalam video berikut ini. Kontrak itu karena kebutuhan akan anggaran berbeda-beda di daerah. Sebetulnya SMM banyak, kita menginginkan 5 tahun, tapi dibuka boleh 1 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena yang umurnya 57, itu kok nggak mungkin kontraknya 5 tahun, kontraknya 3 tahun karena dia batas usia pensiunnya tinggal 3 tahun lagi. Yang umur usianya 59, itu bisa juga masuk jadi P3K. Tapi karena tahun depan dia udah pensiun, kontraknya tidak bisa 5 tahun, hanya 1 tahun saja. Jadi dibuka seperti itu. Yang kedua adalah sebetulnya dari daerah sendiri, kemampuan keuangannya berapa untuk menampung kontrak itu gitu. Nah itu juga dibuka. Dari BKN kita berharap kontraknya 5 tahun, perpanjang lagi 5 tahun lagi, perpanjang 5 tahun lagi sampai batas usia pensiun, nggak ada masalah dengan itu. Gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk untuk memastikan bahwa tenaga honorer guru itu bisa hidup lebih sejahtera, bisa hidup lebih pasti. Gajinya bagaimana? UMR? Enggak lah, di atas itu, karena itu adalah gaji PNS, gaji pokok PNS, semua tunjangan-tunjangan PNS dapat semua, nggak ada enggak.
Kalau PNS dapat gaji ke-13 dapat juga, PNS dapat gaji ke-14 dapat juga. Pokoknya persis sama, tidak ada yang berbeda sesuai dengan kelas jabatannya. Nah, bagaimana kalau ada penyederhanaan birokrasi sehingga orang-orangnya harus kurangi? Jangankan yang P3K, yang PNS pun kalau ada penyederhanaan birokrasi dan mereka tidak terpakai lagi ya diberhentikan gitu. Sama saja, nggak ada bedanya antara PNS dengan P3K. ASN itu semuanya mengikuti aturan yang sama gitu. Nah, kemudian mengenai NIP. NIP ini kontrak dibuat, kemudian mereka mengusulkan kepada BKN untuk minta NIP-nya. BKN memberikan NIP, kemudian pejabat pegawaian akan memberikan NIP itu menetapkan NIP itu kepada masing-masing pegawainya. Kenapa yang NIP P3K 2019 lama? Sedangkan CPNS cepat. Karena yang CPNS ini yang mengisi sendiri adalah CPNS-nya. Jadi 150.000 CPNS itu diisi oleh mereka sendiri. Oleh peserta sendiri. Ya 2 hari selesai lah ya, break gitu, masuk ke PKN semua. Sekarang pun udah selesai. Bagaimana dengan yang P3K? Yang P3K ini yang ngisi BKD-nya. BKPP, BKPSDM, Biro Kepegawaiannya ini ngisi sendiri. Bayangkan aja ngisi 50.000. Jadi lama. Itulah kenapa sampai sekarang BKN sendiri belum menerima semua masukan dari itu. Nah, ke depan yang 1 juta itu mungkin caranya tidak seperti itu. Caranya seperti CPNS, yang isi adalah pesertanya sendiri. Mereka daftar dengan download dokumen secara digital, dan itu akan bisa cepat. Secepat yang CPNS gitu. Karena yang P3K ini yang mengisi adalah pengelola kepegawaiannya. Ya, kita belajar dari sini, oke, kalau gitu kelamaan, lebih baik masing-masing saja yang mengisi. Nah, kompetisi diperlukan. Karena banyak aduan ke BKN ya, Kalau dari daerah, Pak, ini angka kreditnya palsu semua, Pak. Pak, ini yang bikinin paper makalah-makalahnya honorer, Pak, bukan gurunya sendiri. Nah, ini kemudian terjadi hal-hal semacam itu. Kemudian di daerah-daerah itu guru PNS nggak mau di daerah terpencil, maunya di kota. Jadi yang di daerah terpencil tetap kosong, yang di kota kebanyakan guru PNS. Guru PNS itu tidak semuanya mengajar, itu benar yang World Bank tadi. Walaupun Pak Sen bilang datanya gimana, itu udah cek dengan kami dan kita oke, ini kayaknya memang nggak ada di sekolah itu gitu ya, data itu betul. Jadi memang banyak guru PNS yang tidak bekerja di sekolah. Dan kalau itu terus terjadi, maka distribusi guru dan keseimbangan kualitas pendidikan tidak akan pernah terjadi. Berbeda dengan P3K. P3K itu kontraknya adalah dengan kelasnya, dengan sekolahnya. Jadi mereka nggak bisa pindah. Mereka bisa naik kompetensinya, mereka bisa naik kelas jabatannya, tapi tidak bisa pindah dari kontraknya itu. Kontrak kerjanya itu. Kalau dia kontraknya dengan satu sekolah, ditempatkan di sekolah, ya di situ. Dia nggak bisa minta pindah, Pak, saya udah 5 tahun, saya pindah ke tempat lain, nggak bisa. Itu P3K. Nah, PNS ini, banyak orang berbondong-bondong, orang di Jawa berbondong-bondong mendaftar ke luar Jawa. Guru. Di daerah-daerah terpencil. Saya bilang, oh, hebat juga nih, ada orang dari Jawa mau kerja di daerah terpencil. Tapi 5 tahun kemudian mereka minta balik semua ke Jawa semua. Dan itu ribuan jumlahnya. Akibatnya apa? Di tempat tadi gurunya nggak ada, di Jawa kelebihan guru. Nah, ini yang ingin kita benahi. Sehingga manajemennya tidak seperti ini lagi. Gitu. P3K ini lebih fleksibel untuk mengelola itu. Jadi, kalau ada guru yang baik di satu tempat, maka yang paling diuntungkan adalah muridnya. Dia akan dapat guru yang lebih baik, yang ada terus di sekolahnya gitu. Bukan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.